Ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Ibu-ibu jangan terlalu semangat, Bapak Ibu jangan terlalu semangat masalah Palestina. Nah, perintah beliau ketika mengatakan jangan terlalu semangat, ini bahaya. Kenapa? Israel dengan Palestina ini nggak sebanding, maka yang terjadi di sana sebenarnya adalah penjajahan, penindasan umat Islam, teman-teman. Lalu kita katakan jangan terlalu semangat lah, ya Allah. Hatinya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Yang baru ada di channel ini bisa subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Banyak yang meminta saya untuk mereaksi video Buya Ar-Razi yang berbicara tentang Palestina. Ya, cukup mengejutkan juga ya pernyataan Buya Ar-Razi, karena pada umumnya atau sering kita lihat para ustadz-ustadz itu kebanyakan memberi semangat kepada jamaahnya untuk mendukung saudara-saudara muslim kita yang ada di sana dalam keadaan tertindas, terjajah, teman-teman. Tapi Buya Ar-Razi justru punya pandangan yang berbeda, malah menyuruh kepada jamaahnya atau para pengikutnya untuk tidak terlalu semangat terhadap Palestina. Sebelum saya reaksi videonya, saya pertegas dulu bahwa saya tidak ada kebencian terhadap siapapun, teman-teman. Dan siapapun yang mengeluarkan statement di sosial media, yang mana jikalau statement itu kontroversi, wajar saja menimbulkan reaksi-reaksi dari banyak orang. Argumen itu dibalas dengan argumen, ya udah biasa seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini videonya saya akan mereaksi dari channel YouTube-nya Ustadz Muhammad Hussein, yang mana ya beliau ini adalah aktivis di Palestina atau di Gaza gitu, teman-teman. Beliau juga mereaksi videonya Buya Ar-Razi yang membahas tentang Palestina itu ya. Di sini bahkan Ustadz Hussein mengoreksi Buya Ar-Razi yang salah menyebutkan tempat kelahiran Imam Syafi'i. Ini videonya 16 menit lebih, tapi saya reaksi sebagian aja dan saya reaksi dari menit ke 4.30 ya. Ini sekitar 4.30-an gitulah. Coba kita simak ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Ibu-ibu jangan terlalu semangat, Bapak Ibu jangan terlalu semangat masalah Palestina. Ini harus dikomentari. Orang kalau bicara terlalu semangat, otomatis ada dua jalur. Terlalu semangat membantu Palestina atau terlalu semangat menindas Palestina. Itu doang ya kalau kita bicara semangat terhadap Palestina. Dan kita tahulah ibu-ibu dan bapak-bapak di Indonesia nggak mungkin menindas Palestina, tapi mendukung Palestina dan mensupport Palestina itu pasti. Nah, perintah beliau ketika mengatakan jangan terlalu semangat, ini bahaya. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan semangat ini hanya dimiliki oleh musuh-musuh kita, oleh orang-orang yang penjajah, agresor Israel, sementara kita yang nggak semangat mendukung Palestina, menghilangkan penjajahan di muka bumi, lantas bagaimana kita bisa face to face dengan mereka? Ya, betul ya teman-teman ya. Kalau orang-orang Israel bisa begitu semangat menjajah saudara-saudara kita di Palestina, lalu kenapa kita tidak bisa semangat mendukung saudara-saudara kita di Palestina itu? Ya minimal kita doakanlah kepada mereka itu agar bisa hidup damai, hidup tenang di tempat mereka, teman-teman ya. Pendukung-pendukung Israel itu mereka semangat mendukung Israel untuk menjajah umat Islam di Palestina. Apalagi orang-orang Islamofobia, mereka sangat mendukung Israel untuk menjajah umat muslim di Palestina. Lah, kita sebagai muslim kok bisa ada statement jangan terlalu semangat gitu loh. Ini kan janggal, teman-teman. Wajar dikritiki hal-hal semacam ini. Coba kita simak lagi videonya. Saya ingatkan lagi bahwa Zionis Israel itu semangatnya luar biasa. Lebih dari terlalu semangat. Mereka tuh all out dalam melakukan agenda mereka di Palestina. Menjarah, mengusir, membunuh, membakar, menangkapi, membantai. Dengan berbagai sumber daya finansialnya, dengan kekuatan medianya, kekuatan lobby-lobbynya. Mereka itu setiap hari berusaha untuk agar mereka itu bisa menguasai Palestina secara utuh dan mendirikan negara Israel secara utuh. Mereka semangat. Lah, kenapa kita nggak boleh terlalu semangat? Kenapa kita nggak boleh optimal, totalitas dalam perjuangan Palestina? Karena para sahabat ketika mau membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi, itu semangat, itu terlalu semangat mereka itu. Kemudian Salahuddin Ayyubi ketika mau membebaskan Baitul Maqdis, itu semangatnya luar biasa tinggi sekali. Kenapa kita sekarang dibilang jangan terlalu semangat? Lanjut. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini dua hal yang berbeda. Ini statement yang pernah saya dengar dari seorang Zionis, wanita Zionis Indonesia. Dia orang Indonesia, ngakunya orang Indonesia. Ya, jurnalis sudah 10 tahun lebih atau 20 tahun lebih, wallahualam dia ngakunya gitulah ya. Dan dia juga menggunakan statement yang sama, sayang sekali, dengan yang digunakan oleh ya Ustadz Razi ini. Nah, yang aneh dalam konflik terakhir, kenapa bisa gitu ya lokasi kericuhan, kerusuhan terjadinya di Masjid Al-Aqsa?
yang adalah lokasinya di Yerusalem. Gaza yang menyerang Israel. Kenapa bisa gitu loh? Jaraknya 76 km nih, Yerusalem ke Gaza. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi yang perang Hamas dengan Israel. Jadi kenapa kita harus misah-misah sih antara Masjidil Aqsa dengan Gaza? Dalam perdebatan saya dengan Bu Monica Riker itu di TV One, saya sudah jelaskan antara Masjidil Aqsa dengan Gaza itu nggak bisa dipisahin. Mereka berada dalam satu wilayah, yaitu Palestina. Masjidil Aqsa itu wilayah Palestina di Yerusalem, di Al-Quds. Gaza itu wilayah Palestina di wilayah di bagian selatannya. Dan ketika ada penodaan, pelecehan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dan warga Baitul Maqdis, warga Palestina di sana itu nggak bisa berbuat apa-apa selain mereka hanya bertakbir. Mereka melawan dengan bebatuan, mereka melawan dengan kembang api misalnya kan. Mereka nggak bisa juga mengharapkan bantuan dari luar, nggak ada yang datang militer yang masuk ke sana, nggak ada pasukan perdamaian dunia yang lindungi mereka, menjaga mereka. Mereka hanya bisa pasrah, mereka hanya bisa sholat, berkumpul di Masjidil Aqsa untuk meredam berbagai aksi penodaan Israel terhadap Masjidil Aqsa, dan mereka mengandalkan para pejuang-pejuang Palestina di Gaza untuk membalas serangan-serangan itu. Wajar. Jangankan orang Gaza yang satu Palestina, kita orang Indonesia yang ngelihat Masjidil Aqsa diinjak-injak, dinodai, dilecehkan, jamaah sholatnya diusir, kita marah. Tapi kita terbatas, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara pejuang Gaza, mereka punya kemampuan, mereka bisa melemparkan roket-roket. Jadi wajar kalau mereka marah, dan mereka itu sebelum melemparkan roket itu mereka ultimatum dulu, selalu itu. Mereka mengultimatum, wahai pihak Zionis, kalau kalian berani macam-macam dengan Masjidil Aqsa, kami akan ikut campur, kami akan turun tangan, kami akan kirim roket-roket kami ke wilayah kalian, wilayah jajahan kalian. Ya, jadi wajar lah ya tentara-tentara Hamas itu membela Palestina karena memang mereka satu wilayah, hanya berbeda tempat saja. Dan tentunya Palestina sangat membutuhkan bantuan dari Hamas itu, teman-teman. Beda dengan Indonesia yang punya tentara begitu kuatnya ya. Kalau Indonesia punya tentara sendiri lah. Kalau Palestina, kalau kita lihat berdasarkan informasi dari media BBC ini adalah media besar ya teman-teman ya, internasional. Nah, di sini ada keterangan bahwa ternyata ada fakta menarik dari sana, yakni Palestina dilaporkan tidak punya tentara. Ini membuat kekuatan Israel dan Palestina menjadi tidak seimbang, sebab Palestina tidak punya negara nyata serta tentara reguler, jadi tidak punya banyak kekuatan untuk membela diri. Nah, sementara Israel di sini disebutkan Israel punya pasukan yang lengkap. Nah, jelas di sini ya sebutannya, Israel punya pasukan yang lengkap, teman-teman. Dari pasukan bersenjata dan senjata yang diproduksi oleh industri militer dalam negeri dan merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia. Jadi Israel itu punya kekuatan militer yang kuat, jauh tidak sebanding dengan Palestina yang tentara pun mereka tidak punya, teman-teman. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena kuasa Allah, Palestina itu sudah dari dulu dihabisi oleh Israel. Tapi walaupun mereka tidak punya tentara, tidak punya kekuatan militer, alhamdulillah dengan kuasa Allah masih bisa bertahan sampai saat ini. Mustahil itu bisa terjadi kalau bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di Palestina itu bukan peperangan, teman-teman. Kalau peperangan itu beradu seperti Rusia dengan Ukraina. Rusia kuat dengan kecanggihan teknologi militernya, Ukraina kuat dengan bantuan NATO. Jadi sama-sama kuat, sama-sama bertarung. Sedangkan Israel dengan Palestina ini nggak sebanding. Maka yang terjadi di sana sebenarnya adalah penjajahan, penindasan umat Islam, teman-teman. Lalu kita katakan jangan terlalu semangat lah, ya Allah. Hatinya di mana? Kalaupun ada penyelewengan dana bantuan dari Indonesia ke Palestina, ternyata nggak sampai ke Palestina, ya bukan berarti kita juga harus menghilangkan semangat kita membantu saudara-saudara kita yang tertindas. Ibaratnya tuh begini, teman-teman, membunuh tikus yang mengganggu di rumah kita, bukan berarti kita harus bakar rumah kita sehingga tikusnya juga ikut mati. Ya salah kalau begitu caranya. Tikusnya yang dicari terus dibuang. Kita doakan saja semoga Muslim di seluruh dunia, teman-teman ya, termasuk Palestina, Indonesia, Malaysia, dan semuanya ya. Semuanya pokoknya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup tenang di negaranya dan bisa saling membantu satu sama lain. Dan semoga Allah tetap jaga hati kita untuk tetap ada di jalan membela agama kita, yaitu agama Islam. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah, tidak ada maksud membenci siapapun ya, termasuk Buya Ar-Razi dan juga para simpatisan atau jamaahnya Buya Ar-Razi.
tidak ada sama sekali kebencian kepada siapapun teman-teman. Saya hanya mengkritisi dan berbeda pandangan terhadap pandangan Buya Ar-Razi terhadap Palestina. Kalau ada kebenaran, kalau ada ilmu-ilmu bermanfaat dari Buya Ar-Razi, ya tentunya saya akan mengambil, dan saya juga anjurkan teman-teman untuk mengambil ilmu dari siapapun selama itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ada yang menyimpang, siapapun itu, ya jangan diambil teman-teman. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.